Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Namanya tadi Mbak siapa? Maaf, saya ke-skip. Oh iya, nama aku Asma, Teteh. Oh, Masya Allah, namanya bagus banget, Mbak Iya, Asma. Asma Amanina. Ada di Oh, nasyid ya, Teteh ya? enggak, Asma itu anaknya Abu Bakar yang luar Iya. biasa. Nanti saya ceritain kisahnya Asma Oke. bin Abu Teteh Bakar. gimana kabarnya Teteh pagi hari ini? Kedengeran ya suaranya ya? Halo? 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 Kedengeran ya suaranya. Mbak Asma, saya kok nggak dengar suara Mbak Asma? Tes, tes, tes. Nggak kedengeran, Teteh? Oh, udah. Udah? Udah. Oke. Saya cuma punya waktu 30 menit Kabarnya? ya. Halo? Halo, iya. Mbak Asma, saya cuma punya waktu 30 menit ya. Oh iya. Oke. Oke. Teteh, di mana Teteh sekarang? Saya lagi di Bandung. Baik-baik Teteh. Kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mungkin langsung saja Teteh ke Baik, materinya. insyaallah. Silahkan Teteh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalawatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya, karena rahmatnya, petunjuknya kita semua hari ini sama-sama dikumpulkan di hari libur, hari Minggu di majelis ilmu secara virtual. Insya Allah meskipun secara virtual tidak bertatap muka secara fisik gitu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan kebermanfaatan yang ada di dalamnya, insya Allah. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada teladan kita, yang dengan kehadirannya kita bisa mengenal indahnya berislam, yang dengan kehadirannya wanita mendapatkan derajat kehormatan yang lebih baik daripada zaman sebelumnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kebaikan juga terlimpah kepada keluarga, sahabat beliau yang mengikuti perjuangan beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir hari ini berserta keluarga, orang-orang yang kita cintai, menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari DT Peduli yang sudah mengakomodir acara ini, yang memfasilitasi terjadinya acara ini. Insya Allah segala aktivitas yang diberikan merupakan bentuk ibadah, memfasilitasi orang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberi keberlimpahan di baik dunia maupun di akhirat. Juga terima kasih banyak kepada semua sponsor yang sudah membantu terselenggaranya acara ini, Wardah, kemudian barangkali ada komunitas yang lain. Terima kasih banyak. Insya Allah ini juga adalah ibadah yang memfasilitasi ilmu, bentuk sedekah kita, insya Allah. Dan juga kepada adik-adik semua, teman-teman semua, partisipan yang sudah mengikuti acara ini, insya Allah setiap pengorbanan yang dilakukan untuk mengikuti acara ini, baik berupa materi, kuota internet, ya, tenaga, fokus yang diberikan, insya Allah juga menjadi meninggalkan bekas-bekas kebaikan yang akan Allah perhitungkan untuk akhir hidup kita nanti, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, kita akan berbicara tentang hijab ya. Kemarin saya juga berbicara tentang hijab karena memang bulan September ini adalah International Hijab Day ya. Jadi kita akan merefleksi lagi gitu ya. Kita akan memperdalam lagi gitu ya konteks tentang berhijab gitu. Tapi sebelum kita berhijab, saya ingin kasih tahu dulu nih, jangan-jangan di sini teman-teman ada yang masih bingung apa itu hijab gitu ya. Apa bedanya hijab, jilbab, himar gitu ya. Apa sih sebenarnya perbedaan itu gitu. Barangkali di sini ada yang masih bingung. Jadi kalau hijab itu adalah pembatas, pelindung. Itu ada di surat Al-Ahzab ayat 53. Kemudian kalau jilbab itu pakaian yang dijulurkan untuk menutupi tubuh kita yang longgar ya pakaiannya. Itu ada di surat Al-Ahzab ayat 59. Lalu himar adalah penutup kepala gitu ya yang kita gunakan sehari-hari ini, atau kita biasa bilang kerudung, tapi saya lebih senang bilang himar karena kalau himar itu dia benar menutupi dada. Itu ada di surat An-Nur ayat 31. Boleh sambil dicek ya teman-teman semua. Jadi itulah perbedaannya sehingga nanti kita nggak bingung gitu ya, apa itu hijab, apa itu jilbab, atau apa itu himar gitu. Jadi
setiap jilbab adalah hijab. Tapi nggak semua hijab adalah jilbab gitu ya. Jadi hijab itu bisa aja tirai ya, pembatas kita kayak di musola atau di masjid antara laki-laki dan perempuan ada penutupnya, itu juga bisa kita katakan hijab gitu. Tapi jilbab tadi juga bisa dikatakan hijab karena jilbab kan menutupi yang membatasi gitu pandangan orang terhadap kita. Terus apa sih keutamaan berhijab itu sendiri gitu, adik-adik semua gitu ya. Setiap saat turunnya ayat yang Al-Ahzab ayat 59 itu, kita tujuan Allah memberi perintah kepada kaum muslimah gitu untuk menutupi aurat yang pertama sebagai pembeda kita daripada wanita-wanita musyrik, wanita-wanita kafir, sehingga kita dibedakan, sehingga mudah sekali ya mengenali seorang muslim itu dari muslimah itu dari pakaiannya. Masa kita nggak bangga ya? Kita aja bangga kadangnya, teman-teman semua nih di kampus Universitas Hasanuddin ya, kan senang ya masuk negeri, senang kalau pakai jaket alma mater. Happy nggak saat kalian pulang kampung atau jalan-jalan gitu ya, anak-anak muda tuh senang kalau dia berasal dari kampus-kampus, dia pakai jaket alma maternya gitu, kayak nih saya dari Unhas gitu ya, kuliah, iya nggak? Senang nggak? Masa kita nih yang merintah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Rabb kita yang maha berkuasa, maha besar, kita nggak bangga gitu untuk mengenakan identitas kita yang membedakan kita dengan kaum wanita musyrik di luar sana gitu. Bangga nggak? Bangga ya, insya Allah ya. Yang kedua, tujuan dari berjilbab ini gitu ya, turunnya ayat untuk menutup aurat ini adalah untuk melindungi. Karena zaman dulu gitu ya, bahkan sampai sekarang wanita itu fragile gitu ya, rentan untuk mendapatkan gangguan-gangguan. Selain itu untuk melindungi, konteksnya nggak hanya melindungi kita dari gangguan-gangguan, tapi juga memberikan kehormatan buat kita. Saya kasih contoh gitu, waktu saya SMA gitu ya, saya SMA belum pakai kerudung adik-adik semua. Sekitar tahun 2004 gitu ya, 2004 lah, saya punya. Jadi saya itu kalau istirahat teman-teman laki-laki itu suka curhat gitu ya sama saya. Terus kita suka kumpul, kita ada di lantai 3, oh enggak, itu 2005 kayaknya, 2005 kayak. Ada di lantai 3 SMA, terus biasa kan kalau istirahat tuh cewek-cewek pada lewat gitu ya, yang pakai kerudung maupun enggak gitu. Nah, mereka tuh senang sweet-sweetin gitu ya, sweet-sweetin, dipanggil-panggil namanya, biasalah namanya cowok-cowok usia remaja-remaja seusia itu gitu ya, masih iseng gitu ya. Saya cuma ketawa-ketawa aja gitu ya. Salah sih sebenarnya saya juga, cuma waktu itu kan miskin ilmu, nggak ngerti. Terus kemudian singkat cerita, lewatlah teman saya yang dikenal dengan anak yang solih gitu ya, pakai kerudungnya syar'i, adik-adik semua zaman itu kerudungnya udah syar'i. Terus udah tawadu gitu, sholat duha dan lain-lain, Masya Allah, puasa Senin Kemis gitu ya. Dia lewat nih, namanya Marisa. Nggak apa-apa saya sebutin karena ini adalah contoh yang baik buat kita semua, Insya Allah. Dan beliau juga salah satu inspirator saya untuk menutup aurat. Kemudian dia lewat nih Marisa. Tapi teman-teman saya nggak gangguin dia. Saya kan jadi bertanya ya, samalah kayak kalian. Kok yang lain digangguin, yang ini nggak digangguin nih? Saya nanya ke mereka, kalian nggak fair, kata saya gitu. Kenapa yang lain kalian gangguin, Marisa nggak kalian sweet-sweetin gitu ya? Kok kalian curang gitu? Giliran cewek-cewek yang lain kalian sweet-sweetin, Marisa nggak kalian gangguin gitu. Terus tahu nggak jawaban teman saya yang laki-laki bilang apa? Teman saya bilang ini, kalau kita gangguin Marisa dosa. Katanya, hah? Kenapa dosa? Iya kan dia pakai kerudung. Kita nggak boleh gangguin orang pakai kerudung, kata kayak gituin. Kalau yang lain nggak apa-apa. Saya bilang sama aja dosa itu, kalau mau gangguin yang kerudung, mau yang enggak, sama aja dosa, segituin kan. Iya tapi beda kalau Marisa itu nggak boleh digangguin. Nah, jadi semenjak itu saya punya konsep gitu ya. Ternyata pandangan lawan jenis terhadap seorang wanita yang menutup aurat secara baik gitu ya, benar ya, dengan syar'i dan lain-lain, mereka memberikan penghormatan lebih. Ini dari perspektif lain ya. Kemudian dari perspektif kesehatan juga, dengan menutup aurat kita terhindar dari kanker kulit ya, melindungi kesehatan rambut, kesehatan kulit. Terus juga dari psikologi, kalau kita berhijab syar'i, saya soalnya ngerasain sendiri ya. Mungkin teman-teman semua yang bermetamorfosis gitu, dari kayak saya dulu, saya masih jilbab sih, Allah nauzubillah min dzalik ya, awal-awal pakai kerudung itu baju saya masih ketat dan lain-lain karena tadi miskin ilmu. Makanya penting sekali saat kita beribadah disertai dengan ilmu. Karena kalau enggak konteksnya jadi melenceng. Harusnya menutup aurat itu melindungi, malah saya cuma sekedar menutupi aja. Singkat cerita, saat saya memutuskan untuk berjilbab lebih rapi, kemudian lebih mengikuti ketentuan Allah, ada perasaan yang berbeda, perasaan takut berbuat
dosa, atau lebih hati-hati dalam mengerjakan sesuatu, dalam memutuskan, dalam merucap sesuatu gitu ya. Beda, rasanya tuh lebih adem. Dan ternyata nggak cuma saya ngerasain, orang-orang yang bermetamorfosis dengan menjadi berpakaian lebih syar'i, lebih rapi gitu ya, mereka akan merasakan ketenangan, kemudian menjadi pribadi yang lebih mawas ya, lebih hati-hati. Dan teman-teman boleh dirasain mungkin ya, yang saat ini pernah dulu mengalami momen seperti saya, ada perbedaan kan ya, ada secara psikologis. Karena apa? Perintah ini diturunkan oleh Rob kita gitu, bukan oleh manusia, sehingga apa ya, kebermanfaatan itu absolut gitu ya. Nggak perlu kita pertentangkan lagi tentang jilbab ini adalah wajib, dan kebermanfaatan itu absolut, mutlak kita akan rasakan gitu. Asal kita dalam keadaan beriman. Kalau kita nggak beriman, kita akan merasa gerah, ya nggak? Kita akan merasa panas, kita akan merasa terkungkung, nggak bebas, dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat dari kacamata iman, makanya penting sekali dalam hidup ini kita senantiasa melihat sesuatu dari kacamata iman, sehingga kita akan merasakan ketenangan, kedamaian saat menggunakannya, kemudian menjadi lebih hati-hati, seperti itu gitu. Jadi teman-teman semua yang hari ini sedang belajar gitu ya, mudah-mudahan istiqomah. Doakan juga kami semua nih yang sudah menggunakan agak lebih awal gitu ya, mudah-mudahan juga sama-sama istiqomah, saling mengingatkan. Karena semata-mata kajian virtual ini bukan hanya sekedar saya cuap-cuap ya, teman-teman dengerin buang-buang kuota tanda kutip, tapi majelis virtual yang digagas oleh teman-teman DT Peduli, kemudian teman-teman dari Universitas Hasanuddin, kemudian dari Wardah, ini semata-mata adalah wadah kita untuk saling mengingatkan, saling menasehati, karena paling junior di sana, meskipun teman-teman pemain yang lain adalah teman-teman yang lebih muda, tapi secara jam terbang mereka di dunia entertain, mereka lebih lama dibandingkan saya. Akhirnya saya agak minder, terus gimana dong ini gitu ya, karena sebenarnya saya ini orangnya pemalu gitu, saya nggak mudah berbaur gitu dengan orang baru. Terus yang lebih menantang lagi, hari pertama saat saya syuting itu adegannya itu pelukan adik-adik. Padahal mereka udah tahu saya pakai jilbab ya. Apakah ini ujian gitu? Coba-coba nih, Maida, mau nggak adegan ini gitu ya? Aduh, saya tuh malu, saya tuh takut gitu ya kalau nyampein sesuatu kepada orang yang baru. Tapi dalam hati, kan namanya dosa itu adik-adik indikator sesuatu itu dosa. Kalau hati kita aktif ya, hati kita lagi baik ya, kita akan merasa gelisah untuk melakukan itu. Kemudian kita malu dilihat orang, itu tandanya dosa. Jadi kalau teman-teman saat melakukan satu aktivitas merasa gelisah, kemudian takut dilihat orang gitu ya, bisa jadi itu dosa gitu ya. Kemudian saya bilang dalam hati saya gitu, saya ngomong sama diri sendiri, tapi saya nggak bisa nih kayak gini, saya nggak mau mencederai gitu ya kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang tua, kepercayaan yang sudah diberikan Kang Abik selama ini, bahkan kepercayaan terhadap diri saya yang sudah berkomitmen menutup aurat. Saya nggak mau mencederai itu atau melukai komitmen tadi. Kemudian akhirnya saya dengan meminta doa pada Allah, kan ada doanya Robi, Syrohli, Sodri, wa yasirli amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli gitu ya. Saya langsung jalan nih ke tempat saudara saat istirahat. Makanya adik-adik, kita sebagai umat muslim gitu ya, sebagai kita pendakwah dengan apapun profesi kita harus belajar teknik komunikasi. Saat kita ingin menasihati seseorang, kita merasa beliau belum melakukan sesuatu yang benar gitu ya, kita lakukan dengan cara yang ihsan, jangan dipermalukan di depan umum. Termasuk saat kita mengkritik seseorang di sosial media, jangan lakukan di publik ya, di komen yang di publik, tapi lakukan di direct message ya. Karena akan misleading jadinya kalau kita lakukan di publik, jadi bingung ini apakah kritik, apakah ini malah mengejek, menjatuhkan gitu ya. Termasuk saat itu, apalagi yang saya temui adalah tokoh besar gitu yang harus dijaga marwahnya, jangan sampai dipermalukan. Akhirnya saya tunggu waktu istirahat, hanya ada beliau dan soundman yang ngurusin suara-suara gitu ya. Terus saya bilang pelan-pelan gitu, Pak, mohon maaf saya ganggu waktunya. Iya Maida, ada apa? Saya boleh ini nggak Pak, diskusi untuk scene selanjutnya, karena saya lihat scene selanjutnya ini adalah scene yang saya harus berpelukan. Jadi standar ya, tabrakan, kaget, berpelukan gitu ya. Jadi kemudian saya langsung bilang gitu, saya nggak bilang itu dosa ya, karena kalau bilang itu dosa orang bisa defense.
Sama nih kayak teman-teman semua nih, kalau melihat teman-teman kalian melakukan kemaksiatan, jangan bilang itu dosa, tapi tanyakan sama dia, menurut kamu tuh benar nggak yang kamu lakukan? Ya, kalau dia jawab nggak benar, artinya dia mengakui itu nggak benar ya. Menurut kamu itu benar nggak? Gitu. Sama, saya saat nanyain ke sutradara, menurut Bapak nih pantas nggak ya kalau seorang wanita muslimah berpelukan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya? Kemudian beliau bilang, iya ya Meida ya, kayaknya nggak pantas ya, kurang pantas ngelakuin itu. Terus Meida maunya gimana? Bayangkan ya, sutradara ini bukan sutradara kemarin sore. Sutradara ini adalah sutradara terkenal yang membuat salah satu sitkom sinema komedi gitulah, sinetron komedi yang terkenal di Indonesia gitu. Jadi bukan kemarin sore. Bahkan beliau nanya ke saya, lalu Meida maunya gimana? Jadi adik-adik, manusia itu di bawahnya Allah. Jadi kalau kalian merasa kesulitan mencari pekerjaan, mintalah kepada yang memiliki gitu ya, memiliki pekerjaan, memiliki rezeki di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting sekali saat kita berjilbab gitu, kuatkan juga akidah kita kepada Allah sehingga kita nggak akan merasa takut. Allah tuh berjanji gitu, kalaupun dunia dan seisinya ingin mencelakai kita, kalau Allah nggak izinkan nggak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah membenci seseorang dan dunia seisinya ingin menolong, kalau Allah nggak izinkan nggak akan terjadi, kita bisa ditolong. Gitu. Jadi teman-teman semua, singkat cerita akhirnya ya saya langsung bilang gitu ya, komunikasi kedua, saya kan pemain Pak, saya nggak paham, yang lebih paham Bapak tentang bagaimana mengarahkan pemain supaya sesuai dengan jalan ceritanya. Akhirnya beliau ubah adik-adik semua. Itu Masya Allah ya. Jadi inilah berkat pertolongan Allah kalau kita beriman. Dan juga Allah berfirman ya di surat At-Talaq ayat 2-3. Kalau kita bertawakal kepada Allah setelah kita berikhtiar menyerahkan hasil ikhtiar kita, hasil usaha kita kepada Allah, maka Allah akan buka rezeki dari pintu yang nggak pernah kita sangka-sangka. Ya, adik-adik semua, ayo sama-sama hari ini kita menjaga kesucian diri kita ya, dengan memulai menutup aurat dengan baik, dengan apa yang Allah inginkan. Karena nauzubillah ya, hari ini ya Allah adik-adik di luar sana banyak sekali pandangan-pandangan yang mereka nggak terputus urat malunya ya untuk mengekspos aurat-auratnya, nauzubillahimin dalik gitu. Mudah-mudahan kita tetap dijaga untuk menjaga kesucian diri, merasa malu jika berbuat dosa. Sekarang tuh banyak orang-orang malah berbuat dosa dipamer-pamerkan ya. Nauzubillahimin dalik gitu. Mudah-mudahan Allah lindungi karena tidak ada bencana yang lebih parah gitu ya selain bencana terhadap keimanan kita. Bencana alam, bencana apapun, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan bencana keimanan kita kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita, orang-orang kita sayangi, sahabat-sahabat kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat dari fitnah-fitnah akhir zaman gitu. Terutama kita nih perempuan itu senantiasa menjadi objek. Ya, kalau kita melihat kedatangan Islam membuat wanita yang sebelumnya kelas 2 gitu ya, bahkan dulu tuh wanita tuh nggak punya hak politik, nggak punya hak atas tubuhnya sendiri gitu, yang memutuskan adalah orang saudara-saudara laki atau ayahnya. Tapi kedatangan Islam membuat kita itu mitra sejajar dengan laki-laki untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk saling menjatuhkan laki-laki dan perempuan mana untung dan lain-lain. Karena apa? Setiap perintah yang Allah desain untuk kita muslimah itu terbaik buat kita sebagai wanita. Desainnya apa? Kita melahirkan, menyusui, terus hamil gitu ya. Laki-laki nggak bisa melakukan itu. Jadi kita jangan sampai kita tergiring gitu ya kepada opini-opini feminis di luar sana yang tanda kutip kebablasan gitu. Kita nggak perlu minta persamaan hak karena dalam Islam kita ini mitra sejajar loh adik-adik. Sesuai kapasitas kita, itulah perintah Allah kepada kita. Karena apa? Melihat dari ketangguhan fisik gitu ya, kemudian melihat dari tugas natural tadi, tugas naturalnya adalah sebagai ibu yang melahirkan, menyusui dan lain-lain, maka perintahnya sesuai gitu. Mau nggak kalian misalnya nih, saya ngerasa banget ya, setelah melahirkan, bentuk kebaikan Allah kepada wanita adalah kita dikasih istirahat 40 hari untuk masa nifas, untuk nggak sholat. Karena saya ngerasa nih, 40 hari itu tantangan berat setelah melahirkan, kurang tidur, begadang, dan lain-lain. Allah terus badan sakit-sakit, terus payudara bengkak dan lain-lain gitu ya. Itu tuh dikasih libur nggak sholat 40 hari itu adalah bentuk kebaikan Allah untuk kita adjust lagi, untuk kembali jadi pribadi yang lebih sehat lagi setelah itu. Kemudian kita diizinkan saat menyusui, nggak apa-apa nggak puasa kalau nggak kuat. Bayangkan kalau perintah itu wajib puasa Ramadan, pukul rata gitu ya.
rasa-rasanya banyak yang tumbang gitu ya, kalau misalnya ini, karena setiap orang kan fisiknya berbeda ya, dan lain-lain. Jadi ini adalah bentuk kebaikan Allah kepada kita. Buat apa lagi kita minta persamaan yang mana lagi gitu. Kayaknya nggak ada. Setiap perintah Allah itu sudah disesuaikan dengan yang kita lakukan gitu. Kenapa laki-laki jadi pemimpin gitu ya? Karena secara fisik otak itu mendukung untuk itu gitu. Berbeda dengan perempuan. Makanya keadilan itu tidak sama rata. Keadilan itu sesuai konteksnya. Sama saat kita meminta keadilan untuk kita perempuan, konteks kita dengan fisiologi badan kita tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Meskipun ada yang bisa, tapi pada satu waktu akan ketemu masalah. Yakin deh, percaya sama itu gitu. Karena Allah ini kan yang menciptakan, Allah yang lebih tahu dibandingkan kita. Kita ini apa sih? Hanya buih di lautan dibandingkan ilmunya Allah gitu. Termasuk perintah bernutup aurat adalah bentuk kebaikan Allah kepada kita, adik-adik semua. Jadi syukuri itu saat kita sekarang dalam keadaan sudah menutup aurat. Ini tandanya Allah kasih sayang sekali kepada kita gitu ya, untuk melindungi. Kita dikasih peka untuk mau mengambil perintah itu dan melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah setelah itu kita nggak cukup merasa puas ya saat bertutup aurat. Setelahnya what next yang kita mau lakukan gitu ya. Apa yang mau kita lakukan selanjutnya? Apakah dengan berhijab ini kita menjadi minta excuse ya, kan saya perempuan, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, wajar dong, namanya juga perempuan ya, jangan kayak gitu juga. Setiap kita adalah khalifah, adalah pemimpin, laki-laki dengan ranahnya, perempuan dengan ranahnya. Jadi kita diminta untuk berkontribut, ya. Walaupun Allah meminta kita di rumah, tapi bukan berarti di rumah kita nggak ngelakuin apa-apa ya. Saat kalian belum menikah, kalian bisa bantu orang tua. Ya saat ini kan kita banyak sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, bekerja dari rumah, bantu orang tua. Kalian bisa menyaksikan betapa susah orang tua kita ya, membereskan rumah, menafkahi kita. Kita lihat bekerja luar biasa dari rumah gitu. Terus kita bantu. Kemudian kita ikut kajian-kajian seperti ini gitu ya. Dalam kerangka apa? Ilmu ini bukan hanya sekedar ilmu yang kita dapatkan jadi kita pintar, bukan. Ilmu ini menjadi wasilah bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di dunia yang tadinya tidak dekat atau tidak punya keyakinan Islam, tapi setelah melalui perjalanan penelitiannya, mereka menemukan cahaya Islam itu, bahwa Islam ini agama yang benar, Islam ini agama yang make sense gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Di Al-Quran itu banyak sekali terbukti ya. Al-Quran kan udah ada ribuan tahun yang lalu ya. Tapi penelitian-penelitian tentang proses tumbuh janin dan lain-lain ini kan bukan sesuatu yang lama selama Al-Quran itu, tapi di Al-Quran itu udah dipetakan. Dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di dunia yang akhirnya menemukan cahaya Islam. Masa kita nih tidak mau mengikuti gitu ya, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Mereka nih yang kita anggap pintar gitu, ilmuwan-ilmuwan itu menangkap bahwa Islam itu adalah agama yang paling baik. Nah, kalau kita memutuskan menjadi muslim, artinya kita siap tunduk untuk diatur oleh perintahnya Allah. Kita nggak bisa milah-milih mana yang kita mau, mana yang nggak kita mau gitu. Emangnya baju ya kita pilih-pilih? Enggak. Kita masuk Islam nggak boleh setengah-setengah. Kita harus masuk Islam secara kafah, menyeluruh. Dari mulai pola pikir, tutur kata, penampilan, keputusan, itu harus diikat dengan hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan. Jadi kita ini semua bukan untuk mengekang kita adik-adik semua, ini semua untuk kebaikan kita. Bayangkan kalau nggak ada aturan itu, apa bedanya kita dengan binatang, mohon maaf ya, kalau kita nggak diatur, ya apa bedanya gitu. Kita ini manusia adalah ciptaan Allah yang paling baik dibandingkan ciptaan yang lain, karena kita dikasih akal untuk berpikir. Akal ini untuk membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Gitu. Nah kalau kita nggak melakukan itu gitu ya, artinya percuma Allah kasih akal, artinya kita nggak bersyukur. Padahal di dalam surat Ibrahim gitu ya, la in sakartum la azidanakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur akan Allah tambah. Kalau kalian nggak bersyukur, kufur gitu ya, tunggulah azabku amatlah pedih gitu. Jadi adik-adik semua, bentuk perintah Allah ini harus kita gercep gitu ya. Gercep itu nggak hanya saat kita melihat diskonan online, hari pelanggan nasional, Harbolnas gitu ya. Kita gercep untuk belanja gitu supaya dapat diskon gede-gedean gitu ya. Enggak, dalam perintah juga kita harus gercep gitu. Saat kita tahu, kita belajar, kita tahu, ambil gitu, ambil gitu. Nanti insya Allah kegercepan kita ini akan dicatatkan oleh Allah sebagai kebaikan atau timbangan berat pada amal kebaikan kita nanti di Yaumul Mizan gitu adik-adik semua, insya Allah.
Nah, tadi contoh ilmuannya adalah yang kita yang kalian harus tahu. Ilmuwan 2 menit lagi ya saya cerita. Ilmuwan ini namanya Robert Wilhelm. Beliau itu adalah pakar genetika. Beliau meneliti tentang masa idah. Jadi kan nauzubillah ya, ada yang berpisah dengan suaminya, tapi setelah 3 kali menstruasi baru boleh menikah lagi. Kenapa sih Allah memberikan perintah untuk menunggu sampai masa idah selesai? Ternyata adik-adik semua, kalau ada yang udah tahu, alhamdulillah. Kalau belum, saya kasih tahu. Setiap kita melakukan hubungan, mohon maaf, sama laki-laki gitu ya, sama suami, itu meninggalkan sidik di rahim kita. Jadi sidik itu, jejak itu akan hilang setelah 3 kali menstruasi. Nah, jadi beliau tuh membuat sampel, pengen lihat nih di masyarakat, di tatanan masyarakat itu seperti apa gitu yang terjadi. Jadi beliau samplingnya tuh 3. Yang pertama, samplingnya adalah di kampung Muslim Afrika di Amerika. Sampling pertama, sampling kedua di komunitas non-Muslim, dan sampling ketiga diam-diam beliau meneliti istrinya. Jadi sampling pertama, kesimpulannya adalah wanita muslim hanya memiliki 1 sidik di rahimnya, artinya hanya berhubungan seksual dengan 1 laki-laki yang sama. Kemudian mereka yang kedua adalah kampung komunitas non-muslim. Rata-rata para perempuan di sana memiliki 2 sampai 3 sidik atau jejak, artinya mereka melakukan hubungan seksual setidaknya dengan 2 atau 3 laki-laki. Kemudian yang ketiga, dengan istrinya diam-diam, beliau melakukan penelitian, dan yang beliau temukan adalah hasil yang mencengangkan. Ternyata istrinya memiliki 3 sidik. Artinya istrinya nggak hanya berhubungan seksual dengan beliau, tapi juga dengan laki-laki lain. Dan ternyata beliau menemukan hanya 1 orang dari 3 orang anaknya merupakan anak biologis beliau. Dan setelah itu beliau masuk Islam gitu, karena kayak Islam ini, Al-Quran ini sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi ini sangat make sense sekali gitu. Inilah jawaban dari pertanyaan beliau yang akhirnya beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk masuk Islam gitu ya, mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian ada lagi nih teman-teman. Ini cerita ya biar kita merasa bangga dan ya Allah alhamdulillah nih kita jadi muslim gitu. Ada Profesor William Brown. Beliau ini adalah biologis atau ilmuwan biologis. Beliau dalam jurnalnya, Jurnal Plant Biologist gitu ya, beliau menemukan bersama timnya gitu, sekelompok ilmuwan menemukan ada suara-suara halus dari tanaman. Dan beliau pikir selama ini tanaman itu nggak bersuara. Tanaman itu benda mati aja gitu, nggak kayak manusia yang aktif bergerak dan lain-lain. Dan ternyata tanamannya bersuara, dan beliau tuh penasaran kok bisa tanaman bersuara, sehingga beliau mendesain bersama timnya ada namanya alat osiloskop. Osiloskop ini bisa menangkap suara-suara halus tadi dengan konsep getaran elektromagnetik gitu ya, sehingga bisa terdetek. Singkat cerita, beliau ketemu kan di antara ilmuwan-ilmuwan di dunia itu nggak hanya ada juga ilmuwan muslim ya, jadi mereka ada conference dan lain-lain. Ilmuwan muslim bilang ini, ya buat kami itu bukan sesuatu yang baru, tinggal mungkin kami belum melakukan penelitian lebih lanjut, tapi buat kami itu bukan sesuatu yang baru, karena dalam Al-Quran pun Allah berfirman gitu, bahwa seluruh makhluk hidup, manusia maupun tanaman, gunung dan lain-lain itu berzikir kepada Allah dengan caranya. Mungkin kita berzikir subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah dengan cara ini, tapi tanaman dengan caranya gitu. Kan ngeri ya tanaman kalau ngomong kayak kita ya, subhanallah, alhamdulillah gitu ya, jahar gitu kayak kita ngomong jelas, kita kan ngeri kabur ya kadang kita gitu ya. Jadi tanaman ini berbicara dengan caranya. Akhirnya beliau, oh gitu ya, iya dalam Islam itu kita paham gitu bahwa setiap ciptaan Allah itu berzikir dengan caranya, gunung berzikir dengan caranya, matahari berzikir dengan caranya. Jadi ternyata beliau meneliti dan tahu nggak apa kesimpulannya. Di akhir penelitiannya didapatkan, jadi dikonversikan ke dalam bentuk tulisan gitu ya, si grafik tadi, kalimat Allah. Jadi tanaman itu mengucapkan Allah adik-adik semua. Dan beliau di konferensi itu setelah melakukan penelitian, beliau mendeklar dirinya bersyahadat. Tuh, ya. Ini saya kalau dengar cerita itu merinding gitu, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita bangga jadi muslim ya. Kita jaga keimanan kita. Janganlah meninggal dalam keadaan selain dalam keadaan berislam. Mudah-mudahan kita dijaga akidah kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang kita sayangi, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah jaga akidah kita. Sekian dari saya. Mudah-mudahan dimaafkan segala khilafan karena yang sempurna hanyalah milik Allah.
Saya hanya manusia yang sedang belajar, masih bodoh gitu ya. Saling mendoakan mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan, dalam petunjuk Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh atas materinya yang luar biasa sekali. Ternyata antara sains dan apa yang diperintahkan oleh Allah itu nyambung banget gitu ya. Dan segala perintahnya itu pasti ada hikmahnya gitu yang bisa kita petik. Mungkin langsung saja Teteh, ada pertanyaan ini Teteh dari Ama Justina. Assalamualaikum, saya Ama Justina, asal Morowali. Saya ingin bertanya, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri bagi kita pengguna hijab saat keluar rumah? Saya punya teman yang baru berhijab dan masih suka lepas pasang hijab. Terima kasih. Teteh mungkin bisa langsung dijawab, Teteh. Oke. Jadi gimana meningkatkan kepercayaan diri? Tadi ya, kita harus punya basic yang kuat dulu gitu ya. Jadi kalau saya nih, supaya saya merasa giroh semangat, saya baca-baca nih kisah Rasul dan para sahabatnya. Ada teman-teman wajib punya buku tentang Sirah Nabawiyah. Yang saya rekomendasiin adalah buku yang ditulis oleh Syekh Syafiqur Rahman. Jadi beliau ini mendapatkan juara 1 dalam penulisan Sirah Nabawiyah. Kalian harus punya buku itu ya, wajib. Kalau kalian baca, aduh ya Allah, kalian merinding. Di satu sisi kalian bahagia, di satu sisi kalian amazed gitu ya, takjub dengan perjuangan Rasulullah. Baca itu deh, wajib baca ya, wajib punya buku bacaan itu. Terserah kalian mau beli, mau pinjam sama teman-teman, urunan barang gitu, karena harganya mungkin sekitar 100.000 lebih lah ya, 100.000 lebih lah harganya. Boleh nabung juga, harus punya buku itu, karena saya juga belum selesai, ada sekitar 600 halaman, saya baru baca mungkin 250 halaman gitu ya. Coba dipunyain buku itu, kalian akan ngerasa bangga saat bersamaan, akan berasa aduh saya ini nggak ada apa-apanya ibadahnya gitu ya. Jadi baca buku itu, kemudian dekati Allah dengan cara-cara yang Allah sukai, dengan berzikir, kemudian beristighfar, kemudian membaca Al-Quran juga ya. Ini kita saling menasihati, karena saya juga ngerasa punya anak ini challenge ya. Di satu sisi nikmat, satu sisi ujian, apakah ibunya yaitu saya masih tetap taat nggak sama Allah, tetap melakukan ibadah-ibadah yang sebelumnya nggak. Ini masih challenge, mohon doanya gitu ya. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang solih. Ya Allah adik-adik, kita ini nggak mungkin, dalam surat Ali Imran ayat berapa ya, 110 ya, umat muslim adalah umat terbaik. Coba ya saya baca, saya cek dulu benar. Umat muslim adalah umat terbaik. Jadi kita harus aware gitu ya nih, Dani. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kita ini adalah umat yang terbaik, adik-adik. Jadi nggak ada istilahnya kita nggak pede keluar rumah untuk mencari pekerjaan dengan jilbab, nggak ada. Karena semua orang tuh cerdas. Allah ciptakan kita dalam bentuk sebaik-baiknya, dalam keadaan sebaik-baiknya. Tinggal bagaimana kita mensyukuri setiap yang kita punya. Apa sih nggak pede kita? Apakah kita nggak pede karena kita skillnya merasa kurang? Berarti tingkatkan skill tadi gitu. Jadi jangan merasa, oh ya saya muslim terbaik, ya udah apa adanya aja gitu ya. Nggak bisa gitu, karena Allah pun senang kepada hambanya yang itkon atau profesional atau kreatif gitu ya dalam hidupnya. Jadi profesional juga diajarkan dalam Islam. Kita lihat Rasulullah dan para sahabatnya sangat profesional ya. Begitu pulang ke rumah Rasulullah, beliau tidak meminta seperti apa gitu ya. Beliau tetap melakukan hal yang rutin dilakukan oleh para suami di rumah, membantu istri di dapur, menyamak kulit gitu ya, menyiapkan makanannya sendiri kalau istrinya nggak bisa gitu. Sama gitu. Jadi kita harus profesional. Kalau kita dirasa nggak pede keluar karena kurang skill, berarti kita tingkatkan skill tersebut gitu ya. Kemudian gimana kalau ngeliat teman kita buka tutup pasang, kita doakan yang pertama, kita ingatkan dengan cara baik-baik, kita kasih buku-buku yang bisa membuat dirinya itu semakin mantap menutup aurat, kita ajak ke kajian, kita kasih hadiah, karena hadiah ini bisa mempererat tali silaturahim, seperti itu. Ya, oke. Teteh masih ada pertanyaan lagi nih, Teteh. Dari Miftah Salsabila dari Medan. Wah, Masya Allah ya, dari Medan. Bagaimana pendapat pemateri mengenai model hijab dari beberapa profesi yang belum syar'i?
kan kayak, mungkin banyak ya, standar syar'i di masyarakat begitu. Jadi mungkin Teteh, bisa jawab Teteh? Apa tadi? Mohon maaf, saya ke distract. Iya iya nggak apa-apa. Iya, Tadi pertanyaan. tadi pertanyaannya itu pendapat pemateri mengenai model hijab dari beberapa profesi yang belum syar'i. Ya mungkin kan, syar'i, standar syar'i di masyarakat itu, macam-macam ya Teteh ya, kayak, ada yang sampai lutut, ada yang sampai, dada aja gitu. Gimana pendapat pemateri mengenai model hijab gitu, model-model hijab yang berkembang di masyarakat gitu? Jadi memang saat kita bertemu satu profesi gitu ya, ada beberapa profesi yang memang jadi gini, pakem hijab syar'i itu adalah menutup dada. Ya, udah jadi kalau ya bebas gitu. Kalian mau memakai sampai lutut dan lain-lain, tapi singkatnya adalah menutup dada. Terus gimana nih kalau ada beberapa profesi yang kita nggak bisa gitu menutup dada? Coba tanyakan kepada yang lebih ahli ya, karena saya pun masih belajar di sini. Tapi singkatnya, barangkali ada beberapa profesi karena tingkat kebahayaan gitu ya, jadi nggak bisa pakai kerudung yang menutup dada atau dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan dirinya sendiri gitu. Jadi boleh tanya ya kepada orang yang berkompeten, karena Rasulullah juga pernah bersabda gitu bahwa tanyakanlah kepada yang ahli terhadap masalah tersebut gitu. Rasulullah ditanya sama salah satu sahabatnya tentang masalah pertanian, beliau menjawab tanyakan pada yang ahli karena beliau tidak ahli dalam bidang pertanian gitu. Jadi tolong tanyakan kepada yang ahli ya, singkatnya. Tapi barangkali karena satu profesi itu bisa membahayakan dan lain-lain, akhirnya diminta untuk nggak menutup dada karena khawatir berbahaya. Kan Islam ini rahmat ya bagi semesta alam. Ada hal-hal yang ruksoh dan lain-lain yang bisa diringankan gitu ya. Tapi tentu kalian harus berdiskusi dulu dengan orang-orang yang kompeten. Jadi nggak dipersulit ya Teteh ya untuk Iya. berbagai, macam-macam profesi gitu. Kayak misalkan kan Teteh anak teknik ya mungkin biasa, Mm-mm. ke lapangan gitu Teteh gimana gitu kan mungkin, di beberapa profesi itu ya Iya. ada pengecualian gitu. Oke, Mm-mm. ada lagi pertanyaan ini dari Ayu Wardani, bagaimana cara agar istiqomah dalam menutup aurat, secara syar'i? Karena, kita bertemu sama orang-orang gitu yang, bukan mahram kita gitu. Bagaimana menumbuhkan prinsip untuk tidak bersentuhan begitu? Iya. Jadi sebenarnya tidak ada korelasi yang uh, dalam atau besar gitu ya antara bersentuhan dengan profesionalisme kerja gitu. Karena kita profesionalisme kerja tergantung output yang kita berikan ya, tergantung proses yang kita lakukan dan nggak harus bersentuhan gitu ya. Karena ya bersentuhan uh, tujuannya buat apa gitu ya, iya nggak sih? Jadi ya kan kita punya prinsip ya, makanya penting sekali kita punya akidah yang kuat sehingga kita menjaga itu dengan baik. Tapi bukan berarti dengan kita tidak bersentuhan kita jadi tidak baik, berakhlak yang lain yang baik gitu ya. Oke, sentuhan kita nggak sentuhan deh, tapi kita tetap ramah ya. Tapi ramah bukan ramah yang berlebihan ya. Ramah, kita tetap menolong kalau teman kerja kita yang laki-laki butuh bantuan, misalnya dalam pekerjaan kita backup misalnya, itu kan juga bentuk profesionalisme kerja kita gitu. Terus gimana caranya istiqomah? Yang pertama, keistiqomahan itu tidak hanya berdasarkan ikhtiar kita sendiri. Di dalamnya ada pertolongan Allah. Jadi pertama, yang utama berdoa kepada Allah. Kita minta istiqomah. Doanya apa? Saat sujud, doa Allahumma ya muqallibul qulub, sabit qalbi ala dini wala taati gitu ya. Ya Rob yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami kepada agamamu dalam ketaatan. Kemudian yang kedua doa surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu juga kalian berdoa yang artinya ya Allah setelah engkau kasih petunjuk jangan engkau sesatkan kami. Kemudian yang kedua perbanyak berzikir, beristighfar. Insya Allah itu akan menjadi petunjuk dan penguat kita dalam melangkah. Kemudian berkumpul dengan orang-orang solih, kita komitmen gitu. Jadi nggak hanya berkumpul tapi kita nggak ada komitmen karena percuma ya, faktor eksternal memotivasi kita tidak akan mampu merubah kita kalau kitanya nggak mau berubah. Jadi dimulai dari kita yang berkomitmen untuk terus belajar, untuk terus menjaga setiap keputusan yang sudah kita putuskan sebelumnya.
Dan kemudian evaluasi, ini penting ya, kita kurang apa sih hari ini gitu. Jadi bikin evaluasi harian. Semoga bermanfaat ya. Tadi bukunya, tadi ada nanya nih, apa bukunya, judulnya namanya Sirah Nabawi. Penulisnya Syekh Syaifikur Rahman. Cari aja deh, ada di marketplace itu banyak, kalian bisa cari dengan range yang ada yang murah, ada yang mahal, coba dicari. Tapi pokoknya beliau tulisan di sampulnya itu juara 1 penulisan Sirah Nabawi. Ya. Oke. Kayaknya ini peserta kita excited sekali ya mau bertanya, Teteh. Banyak banget nih pertanyaan. Ya Mungkin dipilih saya aja pilih-pilih sama. aja ya yang nggak Iya. double. Iya. Iya, yang nggak double pertanyaannya gitu. Ada dari Mia nih di Makassar, bagaimana menyikapi lingkungan kita yang tidak mensupport untuk menutup aurat secara sempurna. Misalnya harus pakai kaos kaki dan lingkungan menganggap ribet dan bikin lelet gitu. Nah, makanya gimana caranya kita menunjukkan bahwa dengan berkaos kaki kita nggak jadi lelet, kita nggak jadi ribet gitu ya. Karena kan mereka mengomentari apa yang mereka lihat. Jangan-jangan kita emang jadi lelet gitu ya, tipikalnya gitu ya, yang akhirnya orang, ih lama banget sih cuma pakai kaos kaki gitu ya. Jadi pastikan kita siap duluan dibandingkan orang-orang yang tadi mengomentari gitu. Jadi itu tipsnya. Kemudian karena gini loh, orang-orang itu berkomentar berdasarkan apa yang mereka lihat. Jadi kita buktikan bahwa kita nggak seribet itu, kita nggak selelet itu. Awal-awal teman-teman semua, kalau boleh saya cerita, ibu saya pun nggak mengizinkan saya berkerudung syar'i, nggak mengizinkan saya pakai gamis, karena kayak gini loh, nanti pakai gamis tuh kayak ibu-ibu, kamu kelihatan tua daripada usianya gitu ya. Terus saya bilang, enggak, saya buktikan saya pakai gamis tetap kece, tetap fashionable gitu ya, akan saya buktikan gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang ibu saya malah semangat dengan berjilbab syar'i gitu, yang tadinya beliau apatis gitu ya ngelihat saya pakai jilbab syar'i, kayak ih kamu kayak emak-emak nanti kayak dan lain-lain. Tapi saya buktikan bahwa saya nggak se-emak-emak itu dengan berjilbab syar'i, dan alhamdulillah sekarang malah ibu saya berkerudung lebih panjang dibandingkan saya tuh, kayak gitu. Jadi kita buktikan aja bahwa kita nggak seribet dan selelet itu dengan cara apa, bersiap lebih dulu dibandingkan orang lain. Jadi apa, jangan lelet ya kalau udah berhijab kan, mungkin persiapannya lebih ini ya, kayak nyetrika hijab gitu, tapi jangan Apalagi lelet nanti gitu, kalau punya kitanya aja anak, atur iya waktu kan? gitu ya, Teteh? Iya, biasanya saya 2 jam duluan lebih siap dibandingkan suami saya gitu, atau minimal 1 jam sebelumnya. Karena kan saya harus pakai kerudung, penitiin, mandiin anak dan lain-lain, pakai kaos kaki yang tadi gitu ya. Jadi saat dibilang jam 8 berangkat ya benar jam 8 berangkat gitu. Sebenarnya ini sih ya, Teteh, nggak jauh beda sama orang yang nggak pakai kerudung. Kan biasanya dia dicatokin Iya dulu benar gitu ya. kan, nggak terlalu malah kita lebih ringkes lah Iya, istilahnya kita gitu. iya cuma kan Jadi biasa ya masyarakat kadang apatis ya, ada yang apatis gitu dengan orang-orang kerudung itu. Sebenarnya tantangan buat kita membuktikan bahwa jilbab tuh anti ribet, anti lelet. tagline ya. Iya. Teteh ada yang curhat nih, agak Mhm. panjang, saya pilih yang pertanyaan agak panjang. Assalamualaikum, Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan Teteh Maida. Perkenalkan, saya Danti dari Maluku Tengah. Sebelumnya saya cerita dikit Kak, saya pernah membaca sebuah curhatan tentang bagaimana seseorang yang dulunya berjilbab, bahkan ada yang sudah berjilbab syar'i, namun kembali melepaskannya dengan alasan lebih nyaman dan merasa tenang. Ia paham hukum jilbab tersebut. Mohon bagaimana tanggapan Teteh terkait hal tersebut, dan bagaimana sikap kita sebagai muslim ketika ada orang-orang di sekitar kita yang akhirnya memilih melepaskan jilbabnya. Syukron wa jazakillah khair Teh. Nah ini dia yang tadi saya bilang ya, manusia itu cair ya. Hari ini kita beriman, belum tentu kita besok dalam keadaan yang sama. Jadi kita berdoa meminta pertolongan Allah untuk senantiasa dijaga keistiqomahan kita. Saya turut prihatin ya membaca ini. Tapi kita sebagai orang terdekat, kita harus tanya lebih dalam gitu. Jangan-jangan nih ada hal yang sangat menyakitkan, entah ya dari yang mana gitu, yang akhirnya membuat dia menjadi udah deh buka aja deh daripada ribet nih orang-orang ngomongin mulu gitu ya. Kan banyak ya kasus-kasus kayak gitu. Dan oknum-oknum yang melakukan ada yang pakai kerudung ya. Nauzubillah ya. Ada kan kasus-kasus tersebut gitu. Dan ini kan jadi kontraproduktif. Nah, kita sebagai orang yang sayang sama dia, jadi saya selalu percaya hanya dari hatilah kita bisa mengetuk hati gitu.
tunjukkan bahwa kita peduli dari hati tanpa perlu kita menjudge dia, karena kalau kita udah menjudge dia jelek, kita omonginnya kamu gimana sih kok dibuka lagi, kamu nggak benar, dan lain-lain, yang ada dia defense ya, dia nggak mau terbuka sama kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah dekati pelan-pelan lagi ya, tanya lebih dalam, terus kita kasih pengetahuan yang kita miliki kepada dia, kasih hadiah, doakan gitu ya, selalu doakan, tetap berbuat baik, tunjukkan yang baik. Perubahan gitu ya, ini konsepnya gitu. Kita sebagai manusia, begitu juga para rasul, tidak bisa merubah manusia. Ya, bahkan Rasulullah pun tidak bisa merubah pamannya Abu Thalib untuk memeluk Islam, ya nggak sih ya. Jadi perubahan seseorang itu adalah hak prerogatif Allah. Kenapa ini terjadi? Karena supaya saat kita berdakwah, dakwah kita tidak kelihatan berhasil, kita nggak sedih berlebihan. Karena tugas kita sebagai manusia hanya menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan, menyebarkan kebaikan, dan kita mencegah kemungkaran. Tok sampai itu. Jadi kita nggak punya kapasitas untuk merubah orang jadi baik. Nggak, kita nggak punya. Yang bisa kita lakukan adalah tadi beramal baik ya, mencegah kemungkaran, kemudian kita mendoakan. Selepasnya berikan porsinya kepada Allah yang bertindak. Kalau kita sayang, doakan. Saat kita sholat sujud, batu aja ya, batu karang itu aja bisa bolong ditetesi air laut terus menerus gitu. Apalagi hati seseorang, batu karang itu kan kuat ya. Jadi apalagi hati seseorang, kita minta kepada Allah supaya teman kita ini yang kita sayang ini bisa berubah lagi, dilembutkan hatinya untuk menerima cahaya Islam gitu, dikumpulkan dengan orang-orang solih, semakin mencintai keimanan dan lain-lain. Didoain ya. Intinya kita doain, kita rangkul. Ya, Oke, Teteh, mungkin pertanyaan terakhir ini Teteh. ya. Karena waktunya tinggal sedikit lagi ya. Assalamualaikum Kak, saya Suci Ramadhani dari Medan, ingin bertanya, dengan menggunakan hijab, insya Allah kita akan lebih dilindungi dari perlakuan jahat dari orang lain. Namun, pada kenyataannya di lapangan masih sering terjadi catcalling pada wanita yang sudah berhijab syar'i, seperti manis banget sih pakai hijab dan lain-lain. Bagaimana pendapat Teteh terkait kasus tersebut? Ya, tadi ya, yang kita nggak punya. Ini kan juga ujian ya buat kita. Tadi yang selalu saya bilang, bahwa yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Orang lain kita nggak bisa kontrol, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan orang tersebut untuk nggak melakukan hal itu kepada kita dengan cara yang tegas gitu, sehingga dia paham maksudnya apa yang kita katakan kepada dia gitu. Selanjutnya, jadi gini loh adik-adik semua, bukan berarti dengan berjilbab nggak ada yang ganggu sama sekali. Namanya setan itu selalu ada gitu ya caranya untuk mengganggu. Bahkan Rasulullah dan para nabi pun diganggu gitu ya untuk durhaka kepada Allah. Apalagi kita gini yang kayak saya remah-remah rengginang gitu ya, pasti gitu ya ada gangguan, tetap ada. Dan ujian ini untuk menunjukkan sebenarnya siapa kita gitu ya. Jadi katakan kepada orang itu bahwa saya nggak mau diperlakukan kayak gitu. Saya juga pernah adik-adik semua, saya udah kerudung syar'i, bahkan saya ada salah satu pejabat, dan beliau sekarang di penjara. Jadi nauzubillah min dalik, beliau mau rangkul pinggang saya, dianggap semua sama, padahal saya udah jilbab syar'i. Ya. Saya tegas gitu karena saya bukan artis yang sembarangan orang bisa pegang-pegang gitu. Bahkan kayak misalnya ada orang mau foto nih, dia mungkin anggap semua sama ya bisa dirangkul. Saya langsung bilang mohon maaf mas, saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa diginiin. Saya bilang langsung gitu, karena itu termasuk melecehkan saya gitu. Termasuk tadi ya, ada yang mau pegang siapapun gitu ya, mau pejabat ya, kepala daerah dan lain-lain, saya langsung minggir, saya langsung kasih gerakan bahwa saya menolak, bahwa saya nggak mau digituin. Gitu, jadi tergantung kita gitu. Kalau kita nggak suka dan itu melecehkan kita, katakan pada dia, jangan-jangan dia sama ini nggak tahu dan menganggap itu lumrah. Kok catcalling tadi itu menganggap lumrah, karena emang banyak ya, banyak yang dianggap itu bukan pelecehan, padahal itu adalah pelecehan verbal, dan kita harus didik gitu, kasih tahu, mas mohon maaf saya nggak suka, itu pelecehan, saya bisa laporkan ke polisi gitu. Gitu aja. Jadi kalau misalnya ini gitu, karena itu udah ranahnya nggak hanya ranah sosial ya, sanksi, tapi bisa juga kita laporkan ke polisi karena itu juga pelecehan verbal. Oke, Masya Allah ya, jawabannya semoga teman-teman
puas ya dengan jawaban Teteh karena udah jelas banget tuh. Semoga Kalau nggak puas sih, supaya belajar lagi. oh iya, semoga nggak puas ya Teteh ya. Oh iya, Iya, diralat, semoga nggak puas. jadi mau cari tahu lebih banyak Oke, lagi. ya benar juga sih. Oke, mungkin itu tadi akhir dari sesi pertanyaan kita ya. Mohon maaf teman-teman banyak yang kirim pertanyaan lewat kolom chat, tapi insya Allah itu pertanyaannya udah kejawab sama pertanyaan teman-teman yang lain gitu. Nah, terus mungkin untuk acara selanjutnya itu kita mau foto bersama ya. Yuk. Mau foto bersama. Tolong teman-teman dibuka layar videonya, dibuka fitur videonya, semua dibuka videonya, ya. Terus sambil nungguin yang pada buka video nih, saya mau ngingetin lagi ada sedekah bersama ya. Itu teman-teman tinggal scan di layar minimal 1.000. Jadi ayo kita sedekah bersama nih 1.000 doang minimal ya minimal 1.000. Iya jadi kita nggak mesti juta-juta dulu baru bisa bersedekah gitu. Boleh kok seikhlasnya semampunya tanpa memberatkan. Ya boleh teman-teman bisa dibuka semua ya videonya. Saya cek dulu ya. Sebenarnya ini acara umum sih, ada yang Ikhwan juga boleh ikut gitu. Tapi nggak tahu nih ada Ikhwan apa nggak. Kalau ada nggak apa-apa juga sih, dibuka aja videonya supaya kita foto bersama. Oh masih banyak nih yang belum buka videonya. Tolong dibuka teman-teman karena pihak kami mau ini nih nge-screenshot. Jadi kayak kita mau update nih ada kegiatan baik gitu kan. Nggak cuma yang jelek-jelek aja yang di luar sana yang hits kan, kita juga harus hits gitu teman-teman. Boleh diaktifkan ya ininya videonya teman-teman. Teteh ditunggu ya Teteh. Ya. Ya, mungkin sambil menunggu lagi, teman-teman mengingatkan lagi ada sedekah baik via Kris yang bisa di-scan lewat layar pertemuan kita pada pagi ini, gitu. Minimal 1.000. Kirimnya kemana Kak? Ada itu di bawah informasinya. Gitu. BNI Syariah. Oke teman-teman, gimana? Udah pada siap? Ya teman-teman masih ada nih yang belum buka videonya, Pak. Oke, kalau bisa buka videonya ya, tinggal sedikit nih. Ya. Oke, mungkin dimulai aja ya. Teman-teman sambil ini kita mulai aja. Oh, tunggu. Oh ya, udah standby. Oke, ayo kita boleh bergaya. Bergaya. Kita ambil fotonya. Kodenya mungkin dari saya ya. 1, 2, 3. Ya, gimana tim? Siap? Aman? Aman nggak? Ada yang mangap nggak? Mana nih tim nih? Oh, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Teh 1 kali lagi karena Allah suka yang ganjil. Ya, boleh. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih teman-teman ya atas partisipasinya. Ya, Masya Allah Teteh, terima kasih karena sudah berbagi kepada kami materinya luar biasa, mengingatkan kami lagi. Biasanya kan kalau orang Indonesia udah biasa ya pakai jilbab, tapi nggak tahu esensinya gitu. Teteh
tadi tuh kalau saya dengan materinya Teteh tuh mengingatkan lagi ke kami kalau, hijab itu ternyata ada tujuannya gitu, ada tujuannya kenapa kita disuruh banget sih pakai hijab gitu. Walaupun memang banyak rintangan gitu, banyak banyak yang, biasanya di tempat kerja, dapat diskriminasi, cuma ternyata, nggak sesulit itu kalau emang kita, bisa nanganinnya gitu, kalau kita bisa ngakalinnya gitu dan Allah pasti selalu, kasih jalan buat kita untuk, tetap berkarir, tetap tetap, menginspirasi kayak Teteh ya luar biasa, prestasinya apalagi di industri perfilman yang, mungkin kalau teman-teman tahu itu akan susah banget ya bagi orang yang, berhijab, tapi ternyata Allah tetap aja gitu ngasih ngasih jalan gitu, Masya Allah. Jadi teman-teman, apapun, bidang kalian, apapun profesi kalian, dimanapun kalian, sebenarnya, kita, masih bisa kok berhijab gitu, masih bisa banget gitu kalau kita emang memaksimalkan, cara komunikasi kita atau, kerja kita gitu. Jadi orang-orang, nggak anti gitu sama orang-orang yang berhijab gitu. Ya, mungkin, eee, sud eee, ter apa mungkin, sekian dulu, pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk, 3 lembaga yang telah, men-support kegiatan ini, FSLDK Sulselbar, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus, Sulawesi Selatan dan Barat, terus Wardah dan, eee DT Peduli gitu. Terima kasih juga kepada pemateri Teteh Maida Sefira gitu yang sudah, menyempatkan waktunya di tengah, mungkin kesibukannya sama baby gitu. Semoga kita ketemu lagi ya Teh, Insyaallah, di amin, amin. majelis-majelis kebaikan, ke depannya gitu. Amin. Ya, eee, mari kita menutup acara ini dengan perbanyak baca istighfar, membaca hamdalah dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman yang sudah join. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.